Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita masih dalam konteks bagaimana menjadi pribadi yang sukses, yang berhasil. Bukan hanya sekedar mengandalkan talenta. Ke dalam talenta perlu ditambahkan banyak faktor. Dan kita sudah banyak belajar tentang berbagai faktor. Saat ini kita tambahkan kepada talenta faktor hubungan atau relasi atau relationship. Faktor hubungan antar sesama manusia. Karena hubungan itu dapat mempengaruhi talenta kita, dapat mempengaruhi kehidupan kita, kesuksesan kita, atau bahkan bisa juga menciptakan penderitaan di dalam hidup kita. Dalam bukunya yang berjudul My Personal Best, Coach Basketball, John Wooden menulis, ada pilihan yang harus kita buat dalam semua hal yang kita lakukan. Jadi, camkan bahwa akhirnya pilihan yang Anda buat akan membentuk Anda. So, nggak ada yang lebih jelas daripada pilihan di dalam hubungan antar sesama yang kita buat. Tidak ada yang dapat mempengaruhi talenta kita, kehidupan kita, daripada pengaruh hubungan. Karena apa? Talenta kita akan dapat dibentuk kalau kita memiliki hubungan dengan orang-orang yang memberi nilai tambah kepada kita. Sebaliknya, jika kita meluangkan waktu dengan orang-orang yang memeras kita, itu justru akan membawa kita ke arah yang menjatuhkan kita. Jadi, sangat mustahil sebuah talenta akan berkembang kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang menjatuhkan kita. So, orang dapat merunut kesuksesan atau kegagalan pada hubungan yang paling signifikan di dalam hidupnya. Ada cerita mengenai legendaris musik country di Amerika bernama Johnny Cash. Untuk cerita lebih lanjutnya bisa mendengar di podcast Mr. Sorchan, di Spotify, di Mentoring Self-Improvement with Mr. Sorchan. Di sana, Mr. Sorchan memberikan penjelasan bagaimana Johnny Cash, seseorang bintang legendaris musik country yang namanya ada di Hall of Fame untuk kategori rock and roll, penulis lagu dan musik country, dan dia meraih Grammy Award sebanyak 11 kali, menjual 50 juta album. Tetapi dia sempat kecanduan obat-obatan dan istrinya yang sangat baik menolong dia. Bahkan mereka terus setia di dalam pernikahan mereka selama 35 tahun sampai akhir hayat mereka. Karena Johnny Cash ditolong oleh June Carter, istrinya. Dan kisahnya itu juga sangat legendaris yang juga diangkat dalam film Walk the Line tahun 2005 dan juga dikutip menjadi satu lagu oleh Katy Perry. Karena kisah cinta, kisah relasi antara Johnny Cash dan John Carter, istrinya June Carter, dan Johnny Cash sangat menginspirasi banyak orang. Nah,
dampak dari sebuah hubungan itu apa sih? Saya rasa dampak itu sangat tinggi sekali. Karena hampir seluruh penderitaan kita dapat dirunut pada hubungan kita dengan orang yang keliru. Dan kesenangan kita itu dapat dirunut dengan hubungan kita dengan orang-orang yang tepat. Hubungan di dalam kehidupan manusia itu sungguh dapat membentuk kita, tapi justru juga bisa menghancurkan kita. Hubungan bisa melejitkan kita dan bisa menjatuhkan kita. Hubungan akan menambah atau mengurangi. Hubungan membantu memberi kita energi, atau hubungan malah mengambil energi dari kita. Coba kita perhatikan, beberapa hubungan justru merenggut diri kita. Ada beberapa cara yang baik untuk menilai apakah suatu hubungan bersifat positif atau negatif. Pertama, mencatat apakah seseorang membuat kita merasa lebih baik atau lebih buruk. Kedua, cek berapa banyak energi yang diperlukan untuk suatu hubungan. Hadapilah itu. Beberapa hubungan seseolah terasa merenggut kehidupan dari diri kita. Dalam buku High Maintenance Relationship, Les Perry mengidentifikasi tipe-tipe orang yang mungkin melukai kita dan menyerap energi dari kita. Berikut diantaranya. Kritikus, dia terus-menerus mengeluh atau memberi nasihat yang tidak diharapkan. Martir, selamanya menjadi korban dan terpuruk karena mengasihani dirinya sendiri. Perusak kebahagiaan, ia adalah orang yang pesimis dan memiliki kebiasaan negatif. Penggilas, dia bersifat tidak sensitif kepada orang lain. Penggosip, ia menyebarkan isu yang membocorkan rahasia. Pengontrol, tidak mampu melepaskan dan membiarkan sesuatu terjadi. Pengkhianat, diktator bermuka dua. Pendengki, selalu terbakar oleh rasa iri dia. Pemarah, dia membangun amarah senantiasa dan selalu siap meledak. Benalu, selalu membutuhkan tetapi gak pernah memberi. Kompetitor, dia selalu memantau atau membalas tindakan lawan. So, jadi itulah para perenggut dari diri kita. Dan Les juga menawarkan kuis yang langsung bisa membantu kita. Kita bisa menjawab iya dan tidak dari beberapa pertanyaan yang diadukan. Dia bilang, apakah Anda merasa cemas ketika seseorang menelepon dan meninggalkan pesan agar Anda menelepon balik? Apakah Anda belum lama ini menghadapi suatu hubungan yang menyerap antusiasme atau energi Anda? Apakah Anda terkadang takut melihat atau berbincang dengan seseorang di tempat kerja atau pada keadaan tertentu? Apakah Anda memiliki suatu hubungan di mana Anda lebih banyak memberi daripada menerima? Apakah Anda mendapati diri sendiri menyesali kinerja Anda karena berinteraksi dengan orang lain? Apakah Anda lebih kritis dengan hadirnya orang ini? Apakah kreativitas Anda terhambat atau kejelasan pikiran Anda terhalang oleh perasaan kurang nyaman karena berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan?
Apakah Anda mencoba menenangkan diri setelah bergaul dengan orang ini dengan makan lebih banyak, menggigit kuku, atau melakukan kebiasaan tidak sehat lainnya? Apakah Anda pernah berbincang imajiner atau berargumen mental dengan orang ini di mana Anda mempertahankan diri atau mencoba menjelaskan keberatan Anda? Apakah Anda mudah terjangkit flu, sakit perut, atau tegang otot sejak berhadapan dengan orang yang tidak menyenangkan? Apakah Anda marah karena orang ini nampak memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuannya terhadap Anda? Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa orang ini selalu mengkritik Anda, tapi jarang mengakui perbuatan baik Anda? Apakah Anda pernah berpikir mengundurkan diri dari pekerjaan karena berinteraksi dengan orang yang tidak menyenangkan ini? Apakah Anda menyadari bahwa Anda lebih mudah terganggu atau tidak sabar dengan orang yang Anda kasihi karena frustasi berinteraksi dengan orang yang tidak menyenangkan tersebut? Apakah Anda merasa berkecil hati karena orang ini terus menyerap energi Anda meskipun Anda sudah berupaya memperbaiki hubungan? Les Perret berkata, jika kita menjawab iya pada 10 atau lebih pertanyaan di atas, artinya hubungan kita harus diperbaiki. So, hubungan dapat berdampak positif dan negatif. Pilihlah hubungan yang positif. Salam untuk memiliki hubungan yang positif, karena itu dapat mempengaruhi talenta dan kehidupan kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.